kita Anak Sekolah Minggu bersama Yesus bangkit dan menang. Yes, yes, yes. Ya, adik-adik, saat hari ini kita akan mulai ibadah Paskah kita. Kita akan berdoa. Yuk kita semua dengan tangan dilipat, mata yang merem kita bersatu doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat hari ini Tuhan, buat penyertaan-Mu Tuhan sepanjang kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan di hari itu, hari kebangkitan Engkau Tuhan. Engkau telah mati, bahkan Tuhan Kau telah bangkit Tuhan. Di antara maut Tuhan, Kau menembus dosa-dosa kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Kau pimpin Tuhan ibadah kami dari awal sampai dengan akhir ya Bapa. Kau berkati Tuhan buat adik-adik kami sekolah minggu Tuhan yang di rumah Bapa. Kiranya Tuhan, urapan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, menyertai ibadah kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari adik-adik kita mau persiapkan hati kita. Kita mau sembah Tuhan Yesus lebih lagi. Kita mau sama-sama siapkan hati kita, mau angkat pujian ini. Sama-sama kita nyatakan oleh kuasa darah-Mu. Kehadirat-Mu bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Katakan oleh kuasa, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari adik-adik, kita mau sama-sama sembah Tuhan Yesus. Kita mau bersama-sama merayakan Paskah ya Tuhan. Mari lebih lagi persiapkan hati adik-adik. Kita mau katakan karena salib Tuhan Yesus, kita ada sampai saat ini. Itu semua pengorbanan yang dari Tuhan. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Yuk adik-adik kita sama-sama naikkan pujian ini, katakan karena salib-Mu. Karena salib-Mu ku hidup,
dan katakan karena salib-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Mari adik-adik saja katakan. Adik-adik, siapkan hati adik-adik untuk merayakan ini. Yes. Ku hidup karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Sama-sama lagi kita katakan karena salib-Mu. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Katakan untuk melakukan. Mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah pujian kami ya Tuhan. Kami naikkan dengan ucapan syukur ya Bapa. Terimalah pujian kami pagi hari ini ya Tuhan. Kami siap lagi ya Tuhan menyembah, memuji Engkau lebih lagi, menari dan bersorak-sorai demi memuliakan nama Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus yang paling semangat. Kak, sekali lagi dong yel-yelnya Kak Joshua biar adik-adik di rumah lebih semangat. Tapi adik-adik di rumah harus bangkit berdiri dulu. Jangan ada yang duduk, jangan ada yang tiduran. Semuanya berdiri dengan penuh sukacita, senyumnya sangat lebar. Yaudah Kak Jo, sekali lagi dong yel-yelnya. Sekali lagi ya kakak ya. Oke. Siap Kak Jo. Siap kakak semuanya. Siap. Siapa kita? Anak sekolah minggu. Bersama Yesus. Bangkit dan menang. Yes, yes, yes. Tapi Kak, adik-adiknya belum semangat nih. Sekali lagi yuk. Tapi lebih semangat ya adik-adik. Siap. Siap. Sekali lagi ya adik-adik ya. Siapa kita? Anak sekolah minggu. Bersama Yesus. Bangkit dan menang. Yes, yes, yes. Ayo kita mau angkat pujian, segala puji syukur. Karena kita harus setiap hari bersyukur bersama Tuhan. Adik-adik di rumah semangat ya. Beri tepuk tangan yang sangat luar biasa untuk Tuhan kita Yesus. Kita angkat pujiannya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu.
Kakak mau ajak adik-adik boleh duduk diam dalam hadirat Tuhan. Kita mau siapin hati kita untuk menyembah Tuhan, untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Yaudah adik-adik semuanya boleh duduk, lipat tangannya. Kita mau renungin kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan udah boleh mati, udah mau berkorban buat setiap kita, buat setiap kakak, buat setiap adik-adik di rumah, buat mama, papa, Tuhan udah rela mati untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Yuk adik-adik semuanya boleh serius, tutup matanya. Kita mau angkat lagu pujian karya terbesar. Hati yang mulia.
Tuhan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, batu telah terguling. Setelah Maria memberi kabar ke murid-murid yang lain, dia pun terduduk lemas dan dia menangis. Tak lama berselang, murid yang lain dan Simon Petrus menyusul ke kubur Yesus. Mereka menjenguk ke dalam. Dan melihat kain kawan sudah tergeletak. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah untuk memberitahukan kepada yang lain. Tetapi Maria Magdalena tetap di dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Shalom adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Yeni. Puji Tuhan, semua dalam keadaan sehat bukan? Yang sehat katakan amin. Iya, harus semangat. Kenapa? Karena hari Jumat yang lalu kita sudah merayakan Jumat Agung, yaitu kematian Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus disalibkan menebus semua dosa manusia. Saat ini dengan kuasa kebangkitannya membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan yang hidup. Dia adalah Allah yang hidup. Nah, pagi ini, saat ini kita akan membuka firman Tuhan di dalam Kolose pasal 3 ayat yang pertama. Judul Paskah saat ini adalah Bangkit dan Jadi Seorang Pemenang. Yang mau jadi pemenang katakan amin. Puji Tuhan. Nah, kayak ini percaya semua yang di rumah-rumah sudah siap adik-adik dengan Alkitabnya
buka YouTube-nya, kita dengarkan firman Tuhan saat ini. Puji nama Tuhan. Nah, tadi kayak ini sudah tayangkan film mengenai kebangkitan Tuhan Yesus, di mana Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, itu semua melihat kubur kosong. Dan Yohana, dia lihat pagi-pagi benar mereka jalan untuk pergi ke kubur Yesus untuk meremah-remahi Tuhan. Tetapi yang dia lihat adalah batu yang besar sudah terguling dan dia lihat ke dalamnya kubur kosong. Itu menandakan Yesus bangkit. Genap apa yang dikatakan firman Tuhan oleh nabi-nabi terdahulu, bahwa Yesus akan bangkit di hari yang ketiga. Betul sekali. Hari yang ketiga Tuhan akan menyatakan kuasanya kalau dia bangkit. Nah, adik-adik, kita mau buka sama-sama di Kolose 3 ayat yang pertama. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Kalau kalian dibangkitkan bersama Kristus, berarti firman Tuhan katakan, kalian harus mencari perkara yang di atas. Perkara yang di atas dimaksudkan adalah kalian harus mencari perkara-perkara tentang kerajaan Allah. Bagaimana kita bisa cari kerajaan Allah kayak ini? Caranya gampang. Siap-siap, kita mau dengarkan. Saat itu, kita itu terbelenggu adik-adik di dalam dosa. Oh, coba lihat. Ini bumi yang sedang digenggam oleh si iblis. Berarti bumi dipenuhi dengan hal-hal yang berbau dosa. Contohnya apa? Coba kita lihat di situ. Kadang kita suka malas. Kadang kita kalau disuruh mama tidak mau. Kadang disuruh belajar nggak mau. Nanti aja ma, nanti aja. Kadang kita juga suka menjelek-jelekan. Jelek-jelekan siapa? Jelek-jelekan teman kita. Kadang ada iri hati. Ada kebencian. Ada kemarahan. Kadang juga kita suka berbohong. Coba lihat di situ. Ada anak yang sedang berbohong. Dia bilang, kamu jangan main gadget kata mamanya. Tetapi dia sedang main PlayStation. Mungkin sedang main gadget. Nah, diumpetin, dia bilang, sudah mah aku nggak main lagi. Padahal di belakang ada gadget. Nah, terus udah gitu kadang kita juga suka menyontek. Berarti kita sedang dilingkupi dengan dosa. Dilingkupi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Nah, hari ini kayak ini mau ajak kalian untuk keluar dari dosa. Keterikatan dari dosa dunia. Kata Tuhan, kalau kita bangkit sama Kristus, berarti kita harus mencari perkara yang di atas. Perkara yang di atas berarti perkara kerajaan Allah. Saat kita dipenuhi dengan dosa, coba adik-adik lihat, ada gambar seorang anak yang saat itu terikat. Yang namanya terikat oleh dosa, berarti dia sedang terbelenggu adik-adik. Dirantai sama dosa. Dosanya apa aja? Banyak adik-adik. Mungkin saat ini adik-adik nggak sadar kalau adik-adik suka marah-marah sama mama. Atau adik-adik nggak sadar kalau adik-adik itu suka marah sama adik A, sama adik atau sama kakak. Atau juga suka mencontek lah. Atau juga suka malas kalau disuruh. Itu berarti adik-adik sedang dia belenggu oleh kuasa gelap. Oleh si iblis. Jadi bagaimana kita harus melepaskannya? Bagaimana kalau saya sudah merasakan kalau saya sudah bangkit sama Tuhan, berarti saya sudah lepas dari dosa. Gimana? Caranya adalah percaya. Percaya akan kuasa kebangkitan Kristus yang sanggup memampukan kalian yang di rumah untuk bangkit, untuk berdiri, untuk bergerak, untuk melangkah, supaya kalian menjadi murid-murid Kristus. Berarti kita tidak memusingkan lagi apa yang ada di dalam dunia ini. Saat ini kita mau berlomba-lomba untuk datang sama Tuhan. Katakan amin. Iya, kita sedang berlomba-lomba untuk menjadi pemenang. Katakan amin. Iya, betul.
Kalian harus berlomba-lomba untuk menjadi pemenang, di mana Tuhan Yesus sudah ada dan sudah menyediakan tempat buat kalian. Nah, kakak gimana kak? Kalau aku mau dekat sama Tuhan, caranya gampang. Kalian harus ikut persekutuan-persekutuan doa. Kalian harus ikut kalau ada kakak-kakak berkata, yuk kita doa bareng, ikut. Yuk ada menara doa, ikut. Yuk ini ada cool anak, ikut. Caranya kita melepas dari belenggu dosa, yaitu ikut Tuhan. Cara ikut Tuhannya dengan cara yang pertama. Kalian harus berdoa pagi-pagi. Bangun pagi-pagi, katakan Tuhan, aku mau ikut Engkau Tuhan, aku mau bangkit bersama-sama dengan Engkau Tuhan, dan aku mau jadi pemenang. Jadi bangun pagi-pagi adik-adik, bilang sama tubuh, aku gak mau malas lagi, aku mau bangun pagi-pagi, aku mau datang sama Tuhan dengan berdoa. Setelah itu, apalagi kayak ini, yuk beri yang terbaik buat mama kita, beri yang terbaik buat orang tua kita. Apa yang diperintahkan mama, apa yang disuruh mama, yuk kita lakukan. Terus apalagi kayak ini, aku udah melakukannya. Lakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Contohnya, belajarlah dengan giat. Apalagi kayak ini, selain itu masih banyak adik-adik. Kita harus berbelas kasih kepada orang lain. Kita harus berbagi kasih dengan orang lain. Kita harus mengasihi teman-teman kita. Bahkan kita harus bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Itu yang harus kalian lakukan. Dengan begitu kalian sudah bangkit. Yang mau katakan amin. Haleluya. Saat engkau sudah bangkit, berarti engkau sedang mengumpulkan perkara-perkara surgawi. Karena itu, adik-adik kayak ini minta. Ayo, bareng-bareng kita sama-sama berdoa. Sama-sama mama, sama-sama papa berdoa. Ajak mama kalian, ajak papa kalian untuk berdoa. Supaya kita mencari perkara surgawi. Di mana Tuhan Yesus ada. Puji Tuhan. Terus setelah itu gimana dong? Kak, apa yang harus saya lakukan selain itu? Dengan kalian melakukan hal-hal yang baik, berarti engkau sudah melepaskan belenggu, melepaskan keterikatan dosa itu, masuk kepada terangnya yang hidup. Karena di dalam Kolose 1 ayat 13 dikatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Berarti saat engkau berkeinginan, mempunyai kerinduan untuk lepas dari dosa, berarti kuasa Tuhan sedang dinyatakan. Tuhan sudah melepaskan kalian dari kegelapan, pindah kepada terang yang hidup di dalam Kristus. Tadi dikatakan di Kolose 1 ayat 3 itu, kita suruh cari perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Berarti adik-adik saat ini sudah dipindahkan dari kegelapan kepada keterangnya yang hidup. Selain itu kalian juga sudah melakukan pertobatan yang luar biasa. Coba kita lihat. Kalau kita bertobat berarti kita tidak terikat lagi adik-adik. Coba kita lihat, ada gambar seorang anak yang dibelenggu oleh dosa. Yang namanya dibelenggu berarti dia duduk, dia tidak bisa berbuat apa-apa karena kemalasan, kebencian, terus udah gitu banyak hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan itu ada sama kita. Jadinya kita seperti terpuruk. Tetapi saat kalian bangkit, saat kalian bergerak dan mau mengejar kerajaan Allah yang Tuhan janjikan, kalian akan bangkit, kalian akan berdiri, dan kalian akan jadi pemenang. Melepaskan segala belenggu dosa. Berarti kalian sedang melangkah maju. Katakan melangkah maju. Di saat kalian melangkah maju, berarti kalian sedang menuju satu kerajaan Allah yang luar biasa. Yaitu di dalam Kristus Yesus. Coba lihat adik-adik. Ada seorang anak yang terlepas dari belenggu dosanya. Dia larinya kemana? Pasti dia larinya ke Tuhan. Karena yang bisa melepaskan dosa adik-adik, dosa kayak ini, hanya Yesus. Lewat kuasa kebangkitannya, Yesus sanggup membebaskan kita, orang-orang yang berdosa, masuk ke dalam terangnya yang hidup. Amin untuk firman Tuhan.
Mari kita mau berdoa, kita mau bersama-sama datang di hadapan Tuhan. Sungguh Engkau baik Tuhan, sungguh Engkau dahsyat buat kami Bapa. Kami percaya lewat kuasa kebangkitan-Mu Tuhan, membawa kami kepada terang-Mu yang hidup. Di mana kami berada di dalam kegelapan, lewat kematian dan kebangkitan-Mu Engkau memindahkan kami Bapa kepada terang-Mu yang hidup. Saat ini Tuhan, hamba-Mu Tuhan berdoa buat adik-adik yang ada di rumah. Adik-adik semua angkat tanganmu, angkat tanganmu, angkat tanganmu, dan engkau tutup matamu dan minta pertobatannya daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, engkau memberkati setiap anak-anak yang ada di rumah Tuhan. Mungkin saat ini mereka terbelenggu oleh kemalasan, terbelenggu Tuhan oleh gadget-gadget yang ada. Tuhan, mari Bapa saat ini engkau Allah yang sanggup membebaskan. Di dalam nama Yesus lewat kuasa kebangkitan-Mu, Engkau sudah nyatakan bahwa Engkau adalah Allah yang hidup dan Engkau Allah yang membebaskan belenggu dosa. Dan kami percaya anak-anak kami yang ada di rumah-rumah, dimanapun mereka berada, saat ini dibebaskan, dilepaskan di dalam nama Yesus. Mereka boleh menjadi manusia-manusia baru, manusia yang takut akan Tuhan, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang selalu mendengarkan kata-kata orang tua, bahkan menjadi anak-anak yang pintar dan cerdas. Engkau pakai setiap anak-anak Tuhan, boleh menjadi Tuhan anak-anak di masa depan, anak-anak yang boleh membangun bangsa dan negeri ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba berhenti berkata-kata, tetapi firman-Mu yang hidup senantiasa ada buat setiap mereka. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus Allah kami yang hidup. Kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan Yesus, pada hari ini hamba mau berdoa untuk negeri ini, Indonesia. Tuhan berkati negeri kami, Tuhan, jauhkan dari segala bencana dan musibah, jauhkan kami dari virus corona, Tuhan. Berkati gereja dan gembala, Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, berikan kesehatan-Mu Tuhan, juga anak-anak-Mu Tuhan, semoga Engkau selalu melindungi kami, berkat terima kasih Tuhan Yesus, awas segala sesuatu. Amin. Mari anak-anak, buka hati, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat-berkat surgawi, berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai semuanya dalam nama Yesus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.